Hai guys, tunggu udah klik video ini. Jadi aku ngajak kalian bahas soal kisah dan kasus yang baru-baru ini terjadi di Blitar, Jawa Timur, yang menurut aku ini kasusnya serem banget sih. Dan pastinya kasus ini harus banget kita bahas di sini untuk jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita cukup tahu aja ya kasus-kasus kayak beginian dari kisah yang udah kita bahas di sini. Jangan sampai ngalaminnya langsung karena memang serem banget sih. Jadi soal kasus ini langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Prio Handono yang lahir dan besar di Blitar, Jawa Timur, tepatnya di Desa Bacem yang ada di kawasan Ponggo. Awalnya Suprio ini tinggal di rumahnya yang ini dengan orang tua dan juga ketujuh kakak-kakaknya. Tapi setelah semuanya mulai meranjak dewasa dan menikah, satu persatu kakaknya pun pindah dan hidup secara mandiri di luar. Terus saat Suprio yang udah berusia 20 tahun, bapaknya pun meninggal dunia. Yang mana karena ini ya, tepatnya di tahun 2013, Suprio pun akhirnya memilih merantau ke Sulawesi untuk kerja di sebuah pabrik tahu yang ada di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama di sana, Suprio pun mulai kenal dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Fitriani. Yang saat itu Fitriani ini masih muda banget, yang masih berusia SMP. Tapi karena udah sama-sama suka, mereka pun pacaran. Dan setelah beberapa lama mereka pacaran, tepatnya di tahun 2015, mereka pun nikah siri di sana. Karena saat itu usia Fitriani ini masih 14 tahun saat mereka nikah, yang emang usianya masih terlalu muda untuk dia bisa nikah secara resmi. Terus setelah setahun mereka nikah, setelah mereka ini punya satu anak, tepatnya di tahun 2016, Suprio ini pun dapat kabar kalau ibunya di Blitar sedang sakit. Karena ini Suprio pun ngebawa istri dan anaknya untuk pindah ke kampung halamannya Suprio ini nih, di Desa Bacem yang ada di Blitar. Di sana mereka tinggal di rumah orang tuanya sambil merawat ibunya Suprio ini yang sedang sakit. Nah tapi gak lama kemudian, yang masih di tahun itu, ibu Suprio pun akhirnya meninggal dunia karena sakitnya. Dan rumah ini pun akhirnya diwariskan untuk Suprio karena saat itu semua kakaknya emang udah pada punya rumah sendiri. Jadinya semenjak ini yang tinggal di rumah ini saat itu cuma Suprio, istrinya dan juga kedua anaknya. Karena beberapa tahun kemudian anak kedua mereka pun lahir di rumah ini. Dan di rumah ini juga kehidupan rumah tangga mereka dimulai karena mereka udah berencana untuk menetap di situ. Dan semenjak ini juga Suprio pun awalnya bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga kecilnya. Nah tapi karena penghasilannya yang gak seberapa, Suprio pun coba keberuntungan lain dengan membuat usaha produksi tempe secara kecil-kecilan. Tapi ini pun cuma berjalan selama beberapa tahun aja. Karena setelah ini ya, tepatnya di tahun 2021, Suprio dan Fitriani pun sewa warung untuk mereka memulai bisnis warkop di Desa Sidorejo yang gak jauh dari desa mereka untuk kembali mencoba keberuntungan mereka. Nah jadi sampai sini semuanya masih kelihatan normal. Bahkan mereka suami istri mungkin terkesan saling support dan kerjasama untuk merintis masa depan keluarga mereka. Tapi dibalik itu semua ternyata mereka sering bertengkar. Bahkan Fitriani sering jadi korban KDRT. Sampai Fitriani pun sering nelpon bapaknya untuk ngadu ke bapaknya yang ada di Sulawesi soal siksaan yang sering dia alamin. Karena jarak keluarganya yang jauh di Sulawesi ditambah kondisi bapaknya pun itu sedang sakit-sakitan, jadi bapaknya pun gak bisa berbuat banyak selain cuma bisa menasehatin dan berharap semoga rumah tangga Fitriani dan suaminya bisa jadi rukun. Tapi karena gak kuat dengan sikap keras Suprio, ini pun jadi alasan Fitriani ini untuk membuka hati ke pria lain. Karena saat mereka yang sedang buka usaha warkop di Desa Sidorejo ini ya, secara diam-diam Fitriani pun mulai menjalin hubungan serius dengan lelaki lain yang berasal dari Kediri. Yang awalnya perselingkuhannya dengan lelaki ini gak ketahuan sama Suprio. Tapi entah gimana caranya, setelah beberapa bulan perselingkuhannya akhirnya ketahuan juga tuh sama Suprio. Pastinya karena ini ya, pertengkaran antara mereka pun makin menjadi-jadi. Tapi setelah ketahuan selingkuh, Fitriani justru terang-terangan mengakui kalau dia lebih memilih selingkuhannya ketimbang Suprio yang padahal suaminya. Karena ini mungkin Suprio yang sadar perasaan itu gak bisa dipaksa. Akhirnya Suprio pun mengikhlaskan, yang bahkan Suprio sampai nganter Fitriani ke rumah selingkuhannya yang ada di Kediri yang berjarak sekitar 42 km dari desa mereka. Jadi setelah ini, setelah Fitriani udah gak tinggal di rumah ini lagi, jadi saat itu yang tinggal di rumah ini cuman Suprio dan juga kedua anaknya. Yang saat itu anak-anaknya itu masih kecil banget. Yang satunya masih SD dan yang bungsu itu masih TK yang harus dirawat Suprio ini sendirian. Tapi dengan ini semua bukan berarti Suprio gak dendam dengan istrinya yang udah ninggalin dia. Karena dari sinilah semua dari kasus ini pun dimulai. Di bulan Oktober di tahun 2021, beberapa hari setelah Fitriani ninggalin suami dan kedua anaknya di rumah ini, Fitriani pun sebenarnya beberapa kali sempat mendatangi rumah ini secara diam-diam saat Suprio gak di rumah, cuman untuk sebatas ngelihat anaknya karena rindu. Yang awalnya kedatangan Fitriani ini emang gak ketahuan sama sekali sama Suprio, tapi setelah beberapa kali datang ke rumah itu ya, Suprio pun akhirnya tahu juga nih kedatangan Fitriani ke situ secara diam-diam. Yang emang ngebuat Suprio pun jadi makin kesel, sampai Suprio pun sengaja keluar dari rumahnya untuk memata-matai kedatangan Fitriani untuk menjebak Fitriani
Fitriani di rumah ini. Terus beberapa hari kemudian Fitriani pun datang lagi ke rumah Supriyo karena Supriyo yang gak ada di rumah sedangkan kedua anaknya ada di rumah itu. Fitriani pun masuk ke rumah itu secara diam-diam untuk nemuin anaknya. Nah setelah tahu Fitriani masuk ke rumahnya, Supriyo pun tiba-tiba datang yang ngebuat Fitriani pun pastinya kaget karena ketangkap basah masuk ke rumahnya tanpa izin Supriyo ini. Disinilah mereka pun bertengkar hebat sampai akhirnya Fitriani pun terjatuh gak berdaya setelah kepala bagian belakangnya dipukul Supriyo ini dengan menggunakan kayu balok. Setelah sadar Fitriani yang udah gak bernafas lagi, di sini Supriyo pun bener-bener panik. Sampai Supriyo pun ya itu langsung menggotong tubuh Fitriani masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah itu. Setelah itu secara terburu-buru Supriyo pun langsung nutupin pintu dan semua jendela rumahnya supaya nggak ada yang tahu dengan apa yang udah terjadi. Setelah itu barulah Supriyo pun kebingungan lagi itu tubuhnya mau dibuang kemana untuk menutupi jejaknya. Yang akhirnya dia pun kepikiran untuk nguburin tubuh Fitriani di dalam kamar itu untuk menutupi jejaknya dari apa yang udah dia lakukan. Jadi di situ tepatnya di siang harinya sekitaran jam 12 siang Supriyo pun langsung ngambil cangkul dan beberapa peralatan untuk menggali dan mulai menghancurkan lantai kamarnya dan menggali lubang yang cuman seluas ini dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Karena lubang yang cuman segini, Fitriani pun dia kubur dengan posisi terduduk. Tapi sebelum memasukkan tubuh Fitriani ke lubang itu, dia pun sempat ngebersihin lantai rumah dan lantai kamarnya dari bercak merah dan juga ngebuka pakaian Fitriani untuk ngebersihin dari bercak merah yang berlumuran di tubuhnya. Terus tubuh Fitriani pun dia balut menggunakan selimut. Nah setelah itu barulah dia pun nguburin tubuh Fitriani di situ dengan cara dicor menggunakan semen. Terus di sorenya menjelang malam dia pun baru selesai itu nguburin tubuh Fitriani. Nah terus di malam harinya ya kamar itu pun langsung dia gembok dan kejadian ini pun awalnya nggak ada yang tahu termasuk kedua anaknya yang saat itu masih kecil banget pastinya nggak sadar dengan apa yang udah terjadi dengan ibunya di rumah ini. Terus setelah ini Supriyo ini pun masih tetap tinggal di rumah ini dengan kedua anaknya. Kemana ya tetangga dan saudara-saudaranya termasuk salah satu kakak Supriyo yang tinggal di sebelah rumahnya juga nggak tahu dengan apa yang udah terjadi di rumah itu. Karena pas saudara-saudara yang nanya kemana istrinya yang udah nggak kelihatan lagi, Supriyo pun cuma jawab kalau istrinya udah tinggal dengan lelaki selingkuhannya. Karena saat itu perselingkuhan istrinya emang ditahu juga dengan saudara-saudara Supriyo di situ. Nah jadi emang nggak ada yang curiga pas Fitriani ini udah nggak kelihatan di situ lagi. Jadi dia pun tetap tinggal di rumah itu sampai di tahun 2023 sebelum akhirnya ya semuanya terungkap juga. Jadi setelah kurang lebih 2 tahun Supriyo ini tinggal di rumah ini dengan apa yang dia sembunyikan. Akhirnya di tahun 2023 ini Supriyo ini pun berniat mau ngejual rumahnya karena emang udah gak betah lagi tinggal di rumah ini. Karena rumah ini yang emang rumah warisan orang tuanya. Jadi kakak iparnya lah yang akhirnya ngebeli rumah ini dengan harga 105 juta yang emang deal dan langsung dibayar secara cash di bulan September 2023 kemarin. Setelah serah terima rumahnya, Supriyo pun sempat menjelaskan ke kakak iparnya ada satu kamar di rumah itu yang udah digembok yang gak boleh dibuka sekalipun. Karena katanya di dalam kamar itu ada pusaka kris, makanya pantang banget untuk pintunya dibuka. Nah kakak iparnya pun ya nggak keberatan dengan satu kamar itu dibiarkan tertutup. Terus setelah ini dengan uang dari penjualan rumahnya, Supriyo pun langsung buka warkop lagi di wilayah Kediri dan mulai tinggal di sana juga. Sedangkan saat itu kakak iparnya pun langsung manggil beberapa tukang untuk merenovasi rumah ini karena saat itu kondisi rumahnya emang banyak yang rusak. Jadi saat rumahnya mulai direnovasi, tukangnya pun ngebuka pintu kamar itu yang tergembok yang niatnya untuk direnovasi juga. Setelah mereka masuk ke kamarnya, mereka pun langsung kaget dengan satu bagian lantainya yang kelihatan ada cor-coran baru. Terus kebetulan juga kakaknya Supriyo yang tinggal di sebelah rumahnya itu ada di situ juga untuk ngeliatin sambil ngawasin para tukang yang sedang kerja di situ. Disinilah kakaknya pun yang ngeliat cor-coran itu emang ngerasa aneh bahkan curiga yang seolah kayak ada yang disimpan di balik cor-coran itu. Karena ini kakak Supriyo pun nyuruh tukang itu untuk ngebongkar cor-corannya. Nah setelah dibongkar, disinilah mereka semua pun kaget ya ternyata cor-coran itu berisi tulang belulang. Karena ini mereka pun itu semuanya memang langsung heboh dan saat itu juga mereka pun langsung ngelapor soal ini ke polisi. Gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan dan situasi di sana pun mulai heboh dengan banyaknya warga yang penasaran dengan apa yang udah terjadi di rumah itu. Sedangkan di situ polisi pun mulai mengevakuasi tulang belulang itu yang emang sejak awal polisi udah yakin kemungkinan besar itu korban bukan kuburan alami karena ukuran lubangnya kayak gini, nggak kayak kuburan pada umumnya. Dan juga ditemukan pakaian dan selimut yang juga ditemukan di lubang itu. Bukan cuma itu aja, polisi pun nemuin beberapa perhiasan itu kayak kalung, cincin dan juga anting yang ada di lubang itu juga. Yang pastinya ya nggak ada orang yang dikuburkan dengan pakaian bahkan anting kan. Karena ini polisi pun langsung menjadikan rumah ini sebagai TKP dan langsung mengevakuasi tulang belulang itu dan juga menyelidiki kasus ini. Sedangkan saat itu mereka semua mulai penasaran siapa pelaku di balik ini semua dan apa sebenarnya yang udah terjadi
terjadi di rumah ini. Dan juga pastinya tulang belulang itu tubuhnya siapa, karena saat itu emang masih belum ada yang tahu sama sekali nih soal kasus ini. Tapi karena rumah ini sebelumnya milik Supriyo, pastinya rasa curiga orang-orang di sana pun langsung mengarah ke dia. Nah tapi saat itu Supriyo udah gak ada kabar lagi, yang bahkan udah ninggalin desanya. Nah tapi polisi pun mulai mencari di mana keberadaan Supriyo ini. Yang akhirnya gak lama kemudian, entah kayak gimana prosesnya, intinya Supriyo pun akhirnya ditemukan dan berhasil ditahan untuk diperiksa, pastinya diinterogasi. Yang akhirnya disinilah dia pun itu nggak bisa ngelak lagi karena semua petunjuk emang mengarah ke dia. Tadinya dia pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya dan mengakuin juga ya kalau tulang belulang itu adalah Fitriani yang udah dia habisin 2 tahun yang lalu. Situ semua keluarga Supriyo pun kaget karena emang bener-bener baru tahu ternyata tulang belulang itu adalah Fitriani yang padahal istrinya, dan mereka semua juga baru tahu ternyata ini nih alasannya kenapa Fitriani nggak pernah kelihatan lagi sejak tahun 2021 lalu. Itu juga keluarga Fitriani di Sulawesi pastinya hancur banget pas dengar kabar ini, terutama bapaknya Fitriani yang sedang menderita stroke tapi harus dengar kabar semenyakitkan ini. Karena ternyata keluarganya Fitriani juga itu sempat khawatir karena udah lebih dari setahun Fitriani ini gak ada kabar, yang udah gak pernah menghubungi keluarganya di Sulawesi, yang ternyata inilah penyebabnya. Yang mana di sini juga kakaknya Fitriani pun ngakuin ya kalau Fitriani emang sering menghubungi keluarganya di Sulawesi semenjak dia pindah ke Blitar, dan Fitriani pun pernah nelpon bapaknya tuh untuk ngadu soal perilaku KDRT yang sering dilakukan Supriyo ke dia. Yang emang inilah yang ngebuat Fitriani pun akhirnya memilih untuk berpaling dari suaminya karena sifat keras suaminya. Nah jadi dengan ini semua ya, dengan apa yang udah dilakukan Supriyo ini, keluarga Fitriani di Sulawesi pun berharap semoga Supriyo ini itu bisa dihukum seberat-beratnya. Tapi soal hukumannya, sekarang Supriyo ini terancam hukuman 15 tahun penjara, tapi itu pun masih terancam karena kasus ini sebenarnya masih dalam proses penyelidikan polisi lebih lanjut, karena kasus ini emang masih tergolong baru banget. Jadi sampai sekarang hukumannya masih belum dijatuhkan, bisa jadi hukumannya lebih berat atau mungkin lebih ringan dari 15 tahun gitu ya. Nah tapi semoga dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang udah dia lakukan. Jadi inilah kasus yang baru-baru aja terjadi di Blitar, sampai kasus ini heboh banget di sana ya, sampai banyak banget kalian yang share kasus ini ke aku untuk kita bahas kasus ini di sini. Jadi makasih banget nih untuk kalian yang udah share kasus ini ke aku dan juga udah share kasus-kasus yang lainnya ya ke aku, karena dari kalian juga sih aku bisa dapet dan bisa tahu beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.